Oke, kita lihat progresnya ya, build model dan seterusnya. Kita bisa lihat ini lagi di download, lagi di build ya. Nah, tandanya jika sudah berhasil, maka dia di sininya sudah menghilang ya yang tadi disinkronisasi. Dan di sini prosesnya yang di bar bawah itu sudah finish. Selanjutnya kita akan membuat sebuah file Kotlin baru yang namanya sender. Jadi sender itu kita untuk inisialisasi atau untuk menggunakan library Volley tadi ya. Oke, kita pilihnya Kotlin file ya. Kotlin file namanya sender ya. Seperti ini. Nah, dia akan otomatis tercreate ya sebelah kiri. Nah, kita import ya, import library untuk si Volley tadi, si Volley ya, app application, enter, kemudian kita import lagi titik Android titik Volley, muncul autocomplete request ya. Nah, sebetulnya kita bisa punya beberapa alternatif. Kalau misalkan tanpa kita mengetikkan import, kita harus mengetikkan dulu coding yang akan kita gunakan. Nah, dia akan otomatis terimport. Oke. Jadi sebetulnya banyak cara atau banyak teknik yang bisa kita gunakan dalam programming itu ya. Jadi rekan-rekan silahkan bereksplorasi, cari kenyamanannya seperti apa dalam coding ya. Toolbox dan di sini Volley. Oke, kita sudah selesai yang kita butuhkan. Selanjutnya kita bikin file class ya, sender titik 2 application, dipilih Android app, kurung buka kurung tutup. Nah, ini kelas utama kita bikin class override function onCreate. Oke, super onCreate. Nah, kita buat instance. Oke, nah ini proses codingnya saya skip aja karena terlalu panjang durasinya ya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh program kita. Jadi saat kita menggunakan library Volley tadi, nah di referensi Volley itu rekan-rekan bisa buka di webnya. Itu yang dibutuhkan fungsi yang request queue ya, antrian pengiriman data. Kemudian di sini fungsi utamanya ya, function add to request queue. Nah, fungsi ini yang akan kita gunakan nanti di file activity 2. Oke. Jadi seperti skenario sebelumnya, jadi kita menggunakan form activity 2 yaitu data mahasiswa ya. Oke, nah ini fungsi utama yang akan nanti kita gunakan. Oke. Nah, sebetulnya cukup simpel seperti ini untuk si sender ini ya. Si sender ini yang akan mengirimkan ke API, tapi sebetulnya di belakang ini cukup rumit proses-prosesnya. Kita bisa klik kontrol ya, kontrol, kemudian user kursornya kita arahkan. Nah, ini library yang sebetulnya bisa rekan-rekan lihat cukup kompleks ya. Beruntunglah kita tinggal menggunakan dengan library yang sudah production, artinya sudah jadi. Oke. Nah, setelah kita buat file ini ya, file si sender ini, mungkin rekan-rekan bisa pause dulu untuk menyalin codingnya ya. Oke, saya scroll seperti ini ya. Nah, ini yang akan kita gunakan ke depannya kalau misalkan akan menyimpan data ke database.
Jadi kita bikin file sender ini cukup satu. Jadi nanti kedepannya bisa kita gunakan di mata kuliah, misalkan di KRS dan seterusnya. Secara prinsip sama ya. Oke, selanjutnya kita coba buka folder layout. Layout di mana kita akan buka activity 2. Activity 2 ini kita tahu sebelumnya sudah kita buat untuk menerima inputan data mahasiswa ya, data mahasiswa yang sederhana tentunya ya. Nah, silakan rekan-rekan bereksplorasi, ditambahkan untuk formnya misalkan ya. Jadi di sini ada NPM, nama, kemudian jenis kelamin, prodi, hobi ya, kemudian button proses. Nah, kita tidak akan merubah lagi untuk form view ini ya. Oke, atau tampilan form yang kita buat sebelumnya. Nah, kita akan membuat atau kita akan fokus di main activity 2. Ya, silakan rekan-rekan klik main activity 2. Oke, nah ini yang sebelumnya sudah kita buat. Untuk proses database itu atau penyimpanan ke database itu kan saat tombol proses atau tombol simpan diklik ya. Kalau sebelumnya kan akan menampilkan teks hasil yang diinputkan di sini yang kita inisialisasi. Kita akan menambahkan file atau proses-proses insert ke database-nya, koneksi ke database-nya itu di sini di dalam function onClick listener. Oke, bisa kita tambahkan di sini proses untuk simpan ke database server. Oke, seperti ini. Baik, yang pertama kita akan lakukan adalah inisialisasi variabel. Variabel kita namakan base URL, di mana base URL ini adalah alamat server tujuan. Ya. Nah, karena kita menggunakan localhost, oke, artinya database-nya di komputer yang sama dengan si Android Virtual Studio, ya, Android Virtual Device, maka alamatnya itu untuk alamat lokal si Android itu adalah http 10.0 ya 0.0.1 10.0.2.2. Nah, kalau misalkan kalau misalkan kalian runningnya di handphone ya, silahkan itu disesuaikan. Maksudnya disesuaikan kalian koneksi dari laptop ke handphone Androidnya itu misalkan bisa tethering ya, tethering pakai handphone. Nah, itu silahkan nanti di setup IP-nya adalah IP si komputer. Oke. Itu bisa diketikkan di CMD ya ifconfig. Nanti dia akan muncul IP si komputer atau si laptop kalian. Nah, silahkan dirubah ke IP ini. Oke, maksudnya isi base URL-nya menggunakan IP komputer lokal kalian. Itu kalau misalkan runningnya di handphone. Oke, berarti silahkan kalau punya access point pakai access point. Kalau misalkan pakai handphone ya silahkan tethering lewat handphone ya, lebih simple tethering. Nanti dia bakal dapat IP lokal ya dari handphone. Nah, kemudian kita tuju URL-nya kuliah mobile prog ya, yang tadi kita buat sebelumnya, unsika slash index.php. Oke, kita isikan parameter grade ya, op durasi sama dengan, oke, seperti ini cukup. Oke, nah di bawahnya kita bikin lagi satu variabel namanya action ya, sama dengan, nah di sini base URL ya. Jadi action di sini kita akan create atau akan view data mahasiswa gitu ya. Caranya seperti ini, base, kemudian diisi mahasiswa underscore create. Oke. Nah, kita sudah berhasil untuk menginisialisasi atau alamat si
server.